Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Mushola Al-Kautsar yang berbahagia, syukur alhamdulillah. Mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita berupa kesehatan, kesempatan, dan kita selalu mengadakan kegiatan kajian setiap Sabtu pagi. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari Sabtu kemarin sudah memulai pembicaraan hadis-hadis pada waktu takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Yang kedua, pada waktu kita mengangkat tangan itu sampai mana? Hadis pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Salim bin Abdullah. Yang kedua, hadis dari Umar yang juga diriwayatkan oleh Bukhari. Kedua-duanya isinya hadis 1-2 itu menunjukkan bahwa tangan itu diangkat sejajar dengan bahu ketika bertakbir. Jadi sampai bahu, tidak sampai telinga tapi bahu. Ini hadis 1 dan kedua. Juga hadis ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar. Hadisnya pada waktu takbiratul ihram khadda wa mangkibahi summa kabbaro, yaitu mengangkat tangan sejajar dengan bahu kemudian mengucapkan lafal Allahu Akbar. Itu hadis ketiga. Sekarang keempat, mari kita teruskan hadis ngan Malik bin Khuwairis. Hadis dari Malik bin Khuwairis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbaro. Rasulullah SAW apabila takbir rafanga yadaihi hatta yukhadiya bima udunaihi. Apabila takbir mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar kedua tangannya itu kedua telinganya. Kapan dia mengangkat tangan itu? Wa idza raka'a, dan juga apabila ruku. Ya. Rafanga yadaihi, mengangkat kedua tangannya, ruku juga mengangkat kedua tangan. Kata yukhadiya bima udunai, sehingga mengangkat tangan pada waktu ruku itu sejajar dengan kedua telinganya. Wa idza rafanga ra'sahu minar ruku, juga pada waktu mengangkat tangannya itu waktu mengangkat kepalanya dari ruku.
Faqala sami'allahu liman hamidah. Maka pada waktu rukuk Rasulullah itu mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Fangala misdalik, demikian dikerjakan. Hadis keempat ini menerangkan kepada kita yang pertama, mengangkat tangan itu sampai sejajar dengan kedua telinga. Dan kapan kita mengangkat itu? Pertama pada waktu takbiratul ihram, kedua pada waktu akan ruku, yang ketiga pada waktu bangun ruku. Yang dikatakan bangun ruku itu sami'allahu liman hamidah. Itu hadis riwayat Muslim. Sampai sini kita baru bicara kalau kita sholat sendiri. Yang diucapkan adalah sami'allahu liman hamidah. Tapi apabila kita sholat jamaah, hadis ada innama ju'ila imamu liyutamma bih, sesungguhnya dijadikan sholat ada imam itu liyutamma bih, supaya sholatnya sempurna. Wa idza kabbaro, kalau imam sudah takbir, fakabbiru, takbirlah. Wa idza raka'a farka'u, apabila imam sudah rukuklah. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, kalau imam membaca sami'allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamdu, ucapkan rabbana walakal hamdu. Wa idza sholat qa'udan wa shollu qu'udan, apabila imam sholat dengan duduk, sholatlah dengan duduk. Jadi kalau imamnya duduk, ya kita harus duduk. Ini hadis yang dijadikan dasar bahwa kita itu kalau sholat makmum sesuai dengan situasi imam. Sehingga hadis ini dipakai dasar kalau imbanya kita makmum masbuk, ya, imam sudah sudah tahiyat akhir, kakinya dimasukkan, diduduki, itu kita juga manut seperti situasi imam. Itu kalau kita jamaah, walaupun kita itu baru 2 rakaat. Ini yang dipakai. Jadi hadis keempat ini menjelaskan bertakbir sambil mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Jadi kalau sampai sejajar dengan bawah itu berapa hadis? 2, ya. Oh, ada 3, tapi yang satu memperjelaskan kapan saja kita takbiratul ihram. Yang sampai sejajar dengan telinga itu, ini satu hadis. Kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abdul Jabbar bin Wa'il, dari ayahnya, jadi dari Wa'il. Ngan Abdul Jabbar bin Wa'il ngan Abi annau absara Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dari Abdul Jabbar bin Wa'il dari ayahnya bahwa ayahnya itu absara Nabiya, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kina qoma ila sholat, pada waktu dia itu berdiri mengerjakan sholat.
Bagaimana rofanga yadaihi, dia mengangkat kedua tangannya hatta kanata bi jiyalin mangkibaihi wa khada bi mahaihi udunahi summa kabbaro. Isinya mengatakan bahwa Wa'il itu melihat pada waktu Rasulullah berdiri untuk mengerjakan sholat, beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kedua tangan itu setentang dengan kedua baunya dan mengisyaratkan dua ibu jarinya dengan kedua telinganya, kemudian bertakbir. Hadis kelima ini jadi sejajar, tapi ini apa ibu jarinya sampai telinga, berarti kata mangkibah itu dalam arti lebarnya tidak terlalu lebar, tidak sampai sejajar. Tapi kedua ibu jarinya menyentuh telinga. Ini hadis ke-5. Sekarang hadis ke-6. Kan Abi Hurairah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-shalah nasara absobingahu ratul mudi. Dari Abi Hurairah diuraikan bahwa beliau berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika bertakbir membuka jari-jarinya. Ini jadi dibuka. Kemudian kesimpulan dari ini Bapak-bapak, dengan memperhatikan semua hadis yang telah disebutkan di muka, jadi hadis nomor 4 sampai dengan nomor 6, ya, dapat disimpulkan bahwa bertakbir dalam sholat dilakukan bersamaan dengan mengangkat kedua tangan. Jadi takbirnya bersamaan. Hadis yang ini, ya, sampai dengan ibu jari sejajar kedua daun telinga. Kedua isinya itu ibu jari sejajar dengan daun telinga, serta jari-jari tangan dibuka dalam arti tidak dikepalkan. Jadi bukan bukan begini, tapi dibuka. Dan terus kesimpulan ini tanpa menafikan hadis yang menyebutkan mengangkat kedua tangan terlebih dahulu kemudian bertakbir. Ada hadis jadi angkat tangan dulu, kalau sudah baru Allahu Akbar, ya. Ada hadis yang begitu. Ya. Jadi macam-macam itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi kalau kita melaksanakan sholat kok begini, itu dasarnya itu. Kalau begini dasarnya itu. Ya. Mengapa jari harus? Dasarnya hadis itu tadi. Jadi beberapa hadis. Ini jadi kalau kita melihat orang bertakbir seperti itu karena memang hadisnya itu tadi. Tapi juga ada orang yang sholat
Allahu Akbar. Ada orang sholat tidak angkat tangan. Itu kalau kita melihat sholatnya orang-orang di Mekah. Kenapa? Memang ya bermacam-macam. Ada orang sholat tapi tidak membaca hadisnya bagaimana. Yang diketahui orang sholat seperti itu. Nah, maka ini kita kaji, jangan sampai kita pulang dari Mekah, namun sholat kok takbir jam menengah ini. Ya, sholat tangannya tidak diangkat, tidak diletakkan di dada. Nah, inilah. Jadi supaya kita tahu. Ya, sholat kok kakinya yang kiri diduduki, tidak dimasukkan. Bagaimana lah ini nanti kita akan insya Allah dengan berdasarkan atau dengan cara membaca beberapa hadis kita tahu jane ngene iki. Itulah, tapi tanpa menyalahkan, tapi kita tahu itu yang dipakai hadis ini. Ya, itu Bapak-bapak, jadi sudah sampai pada mengangkat tangan, kapan, kemudian nanti kapan kita bertakbir. Kalau ini tadi sudah berapa? Waktu takbiratul ihram, akan ruku, tidak. Dalam hadis yang lain itu setiap kita baru tahiyat awal. Kalau sudah tahiyat awal berdiri itu juga diangkat tangannya. Jadi itu. Bagaimana kalau kita sholat sendiri 3 rakaat terus mangkat? Ya ini tidak ada. Tapi kita lihat banyak orang nek barong rakaat orang mengangkat tangan, tapi kalau setelah tahiyat awal tidak mengangkat tangan, tapi kalau 3 rakaat malah mengangkat tangan, atau semua setelah sujud diangkat tangan, bukan angkat tangan tapi diangkat tangan. Sebab kalau angkat tangan itu kan menyerah. Ya, inilah jadi kita tahu kapan kita laksanakan dan kapan tidak kita laksanakan. Loh, bagaimana kalau saya makmum masbuk, banyak sholat duhur, sholat isya, ketinggalan 1 rakaat, kita baru 1 rakaat, imam tahiyat awal. Nah, kita berdasarkan hadis yang panjang tadi, kita mengikuti imam baru tahiyat awal, kita juga ikut tahiyat awal, maka kita kalau kita pada waktu itu imam 3 rakaat, kita baru 2 rakaat, ya kita tidak mengangkat tangan. Karena apa? Karena kita tidak tahiyatul awal. Ini kelihatannya sepele, tapi kalau kita perhatikan tidak sepele. Sebab apa? Kita melaksanakan ini ada dasarnya, sehingga kita melaksanakan perintah Nabi, shollu, sholatlah kamu sekalian, kama, seperti ro'aitum, terus jadi ro'aitumu, kamu sekalian melihat ini kepada saya. Itu hadis
Nabi ra'aitum, ra'aita, ra'aitani, ra'aitum. Engkau tahu, engkau berdua tahu, ra'aitum, engkau semua tahu. Karena digandengkan dengan mutakalim badah, ra'aitumuni, seperti engkau tahu saya. Usolli, saya sholat. Ra'aitumuni usolli itu artinya kau mengetahui sholatku, bukan ra'aitum usolli. Ya. Itu Bapak-bapak. Kemudian begini Bapak, satu ada usul Pak Bad, kajian di sana sampai 5:30 gitu loh. Dan apa? Karena mungkin ada yang mau acara lain. Terus saya langsung jawab, jamaah sana kalau hanya sampai 5:30 itu dia merasa rugi. Ngoyo-ngoyo seminggu sepisan lah kok hanya sebentar. Jadi cara wong mangan kuwi urung teko weteng wis bar. Nah, ya mungkin ini ada kita memperhatikan jamaah yang lain. Begini saya sampaikan, ya yang jamaah ikut sana tapi punya acara ya 5:30 meninggalkan tidak apa-apa. Terus dia mah, nah ngurusi panjang ngendikan kayak pulau meninggalkan itu kan gak enak. Wah enak saja itu. Saya katakan enak saja, tidak apa-apa itu kok. Tapi gini, terus dia memberikan contoh di sana itu hanya sampai Pak 5:30. Lah ya biar ya di sana. Yang di situ sampai ya itu. Ya, maka ini kita akan sepakat sampai apa toh? Suruk ya, akan suruk, tidak sampai suruk tapi akan suruk. Ya, dia mengatakan, aja Pak sampai 5:30 terus nanti yang ingin sampai suruk ya menanti suruk. Lah terus apa batinku? Ya, itu. Ya kita terima. Terus dia mengatakan, niki masukan. Nah, saya langsung jawab, ya sudah sampai suruk sana itu. Jangan batin saya, jangan keperluan seorang diri mengalahkan orang banyak. Maka saya berikan jalan keluar, kalau ingin ada acara boleh-boleh saja. Wong jamaah atau pulang ya boleh saja kok. Itu. Kedua Bapak-bapak, saya begini, apa kira-kira mungkin ada yang ingin begini, sebelum suruk itu dibuka tanya jawab. Tapi tanya jawabnya ya sekitar yang dibahas pada waktu itu. Sebab kalau tidak ini nanti orang itu kalau sudah bertanya itu sampai mana-mana. Ya, sampai mana-mana. Kalau kita perhatikan di TV itu ada yang tanya jawab, itu kan memang baik itu. Tapi kadang-kadang yang ditanyakan tidak sesuai dengan yang dibahas. Tapi kalau kita mendengarkan di Gema Surya itu takoni dina iki karo 5 tahun kepungkur ki ya padha. Ya toh saya kalau mendengarkan di Gema Surya itu takonan 10 tahun kepungkur iki sik ditakokke. Ya karena apa mungkin ada yang lupa. Situasinya beda, generasinya beda. Atau mungkin ada penjelasan yang berbeda.
beda. Sering saya dulu piye menjelaskan ini gini. Tapi kalau saya membaca di HPT itu begini, tapi dia mengatakan begini. Contohnya kemarin itu bab kulit kurban. Bahkan di PP Muhammadiyah itu sudah diperjelas di sana bahwa kulit kurban itu tidak boleh dijual itu kalau dimiliki oleh yang berkorban itu, yang tidak boleh itu. Kalau untuk umum di sana saya membaca dalam pedoman berkorban, ngidain dan korban buku itu boleh. Tapi ya sik takok. Mergane ada yang mubaliknya di Gemasyuriah menyampaikan itu termasuk perbuatan yang dolim. Wah, akhirnya PP didolim-dolimkan. Nah itu ada yang begitu. Ya karena perbedaan pendapat karena sampai sekarang juga banyak yang beda pendapat karena apa? Memang maaf mungkin yang bersangkutan belum membaca ini, mungkin yang bersangkutan lupa, mungkin menyampaikan menurut pendapatnya sendiri. Contoh kalau Jumat imam khutbah berdoa, apa kita mengamini atau tidak? Ini masih itu. Apa makmum mengaminnya atau tidak? Itu ya banyak mengamin, amin. Bahkan ada yang beramin itu banyak sekali, ada yang hanya sekali. Itu kalau kita baca dalam soal jawab dari PP itu menerangkan di sana, diterangkan di sana kita tidak boleh mengamini. Ya, itu juga saya membaca di buku dari PP soal jawab itu begitu. Saya juga membaca buku yang waktu itu saya dikasih almarhum Pak Dokter yang aslinya mana itu, terus rumahnya Jalan Semeru itu, dikasih buku itu. Di sana loh, ini rukun khutbah, berdoa itu rukun khutbah, sehingga kita jangan mengamini, tapi banyakan itu ya membaca amin. Tapi ya kalau belum membaca itu ya mungkin mau baliknya mata, loh ini kan doa harus kita amini gitu. Tapi di sana dikatakan ini rukun khutbah. Ya, rukun khutbah itu. Jadi beberapa permasalahan. Segera itu Bapak-bapak, jadi mungkin nanti sampai 5:30 atau 5:30 lebih, kira-kira 10 menit lah. Itu mungkin kalau ada yang ditanyakan, kalau tidak ya diteruskan saja. Seperti ini belum baru 5:30. Ini menurut yang usul tadi harus berhenti. Nah, sekarang Bapak-bapak kita cicil sedikit bab sedekap dengan meletakkan tangan di atas dada. Ya, ada orang sedekap itu Allah, ya ini tadi kesimpulannya begini. Ya, Allahu Akbar. Ini sedekap itu ada yang begini. Ini Ali itu, yang segini ini. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang
Itu pun masing-masing. Terus bagaimana nanti itu? Nah, kita bicarakan sedikit kalau udah selesai nanti besok Sabtu yang akan datang, bab sedekap dengan meletakkan tangan di atas dada. Setelah bertakbir, lakukanlah sedekap dengan cara telapak tangan kanan menggenggam pergelangan dan hasta tangan kiri. Jadi ini, nah hasta ini nggih. Kalau di HPT 1 hanya Allahu Akbar sampai ini. Tapi HPT 3 ini. Tapi tidak boleh begini. Nah, kadang-kadang ada orang sholat ngene iki. Lah yo jemu enak nggih. Adem-adem ngono. Kalau ini kan kuwi jenenge wong sedekap. Ya. Maka kita kaji dulu nanti. Ya. Jadi pedomannya sedekap itu dengan cara telapak tangan kanan menggenggam pergelangan. Nah, ini pergelangan tangannya itu dan apa? Pergelangan dan hasta tangan kiri. Jadi sampai ini. Itu bedanya HPT 1 dan T3. Kalau HPT 1 hanya begini, HPT 3 sampai gini. Nanti kok beda itu apa? Nanti ada dasarnya masing-masing. Di mana letakkannya? Dan diletakkan di atas dada. Di atas dada. Kata-kata di atas itu, kalau hadisnya kan ngala. Ngala itu di atas. Bisa diartikan ngala itu pada. Ya. Nanti kalau di atas, tangan kanan di atas, tangan kiri. Kalau pada itu diartikan di atasnya gini, nanti tangan kanan di atas tangan kiri, nanti begini. Tapi kalau pada, karena lafalnya dalam hadisnya sama. Kalau di atas itu pada itu begini. Ya, kembali maka dada itu maksudnya mana? Kalau di atas dada itu begini. Kalau pada dada itu begini. Ya, tapi kita tidak mencari perbedaannya, tapi kita memahami bagaimana sebenarnya itu. Terus beberapa khatim menerangkan tentang hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Antara lain, hadis pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'id sebagai berikut. Jadi Bukhari perawinya, hadis ini dari Sahal bin Sa'id. Sahal itu putranya Pak Sa'id. Sahal itu mudah, Sa'id itu bahagia. Jadi mudah bahagia. Hadisnya bagaimana? Ngan Sahl bin Sa'din qala kana Nabi sallallahu kana nas maaf. Ngan Sahl bin Sa'id qala kana nas manusia itu yuk maruna an yadongar rajulul yadda ayumna ngala dira'ihil yusra bisolah. Artinya kata ini dari Sahal bin Sa'id diriwayatkan bahwa ia berkata, adalah orang-orang diperintahkan
agar masing-masing meletakkan tangan kanan di atas hasta tangan kiri dalam sholat. Jadi tangan kanan di atas tangan kiri, ini hadis yang pertama ini. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Jadi ini satu itu di tangan kanan di atas tangan kiri, jangan dibalik. Kedua, Imam Muslim meriwayatkan annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim ini hadis dari Wa'il bin Hujr, ya. Jadi Wa'il bin Hujr itu hadisnya ada. Bagaimana? Annahu ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Wa'il bin Hujr itu ra'an Nabiyya, mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam rafanga yadai khina dakhala bis shalah. Dia tahu Nabi SAW mengangkat kedua tangannya tatkala memulai sholat. Kabbaro, dia takbir, wasofa hamama khibala udunaihi sumastakhaffa bisaubihi summa wada'a yadul yumna ngalal yusra. Artinya begini, bahwa Wa'il tadi melihat Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika memulai sholat bertakbir. Hamam, seorang perawi, Hamam itu yang meriwayatkan, menjelaskan sejajar dengan kedua telinganya. Jadi mengangkat hati ini sama dengan tadi, kedua telinganya sejajar, tangannya itu diangkat seperti itu. Kemudian Nabi berselimut dengan kainnya. Jadi biasa itu terus apa? Karena dingin pakai. Jadi maka orang sana, ya. Jadi orang sana itu mestinya kalau kita di Indonesia ini kan pakai apa? Untuk sujud. Nah, tapi sana tidak. Jadi pakai ini untuk berselimut. Jadi Allah Akbar bariki. Nah, jadi kalau ada Pak Kiai kok membawa sajadah ini ke terus diselimut nih, ini mengikuti ini. Biasanya gitu Pak Kiai tenanan ini. Iya toh, kita kelihatan, ya itu. Maka ya tidak heran. Jadi memang ada itu orang itu mestinya bawah itu ya salat 5 waktu itu nggih kemulan. Itu apa tanda kiai atau tanda apa ya? Ya, itu hendaknya jangan dicaci maki, memang ya seperti itu. Yang mengikut Nabi itu kan selimutnya itu. Ya. Karena Nabi berselimut ini dikatakan hadis riwayat Muslim. Terus hadis ketiga dalam riwayat Abu Dawud dan Nasai dari Wa'il bin Hujr. Jadi ini kalau tadi riwayatnya Muslim, sekarang Abu Dawud. Sunan kitabnya namanya Sunan Abu Dawud. Ya. Ngan Wa'il bin Hujr qala, dari Wa'il bin Hujr dia berkata, qultu la angduronna ila sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya sungguh saya akan mengamati
sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Wa'il bin Hujr itu berniat akan ngamati, memperhatikan sholatnya Nabi. Kaifa yusolli, bagaimana Nabi itu sholat. Qala, dia mengatakan, Wa'il itu mengatakan, faqama Rasulullah SAW, maka Rasulullah, dia mengatakan Rasulullah SAW itu berdiri untuk sholat, fastaqbala qiblata, dia menghadap kiblat. Rasulullah itu kalau akan sholat berdiri menghadap kiblat. Fakabbaro, setelah menghadap kiblat takbir. Faroka'a yadaihi hatta haddata udunai, sehingga mengangkat tangan itu sampai menyentuh kedua telinganya. Summa akhoda simalahu biyaminih, kemudian setelah sampai telinga itu, kemudian memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya. Tadi diperhatikan itu dipegang. Jadi ini memang tidak hanya begini, tapi dipegang itu. Ben tapi karek sidik nih. Sidik niku nek ditinggal mubadir. Hadis keempat, riwayat lain. Artinya ada hadis lain, bukan Turmudi, bukan Muslim. Dari mana? Dari An-Nasai, Imam Nasai. Ditegaskan ngan Kulaib ngan Wa'il ibnu Hujr. Hadis ini diriwayatkan oleh Nasai dari Kulaib, dari Wa'il bin Hujr, annau akbaro hu, bahwa Hujr itu menceritakan kepada Nasai. Qala, dia mengatakan, qultu la'angduronna ila sholati Rasulullah SAW. Hujr mengatakan, sungguh saya telah memperhatikan sholatnya Nabi SAW. Kaifa yusolli, bagaimana Nabi itu sholat. Wanadortu, maka saya melihat. Nadoro itu kan melihat, tapi bisa diartikan menanti. Ya. Tapi di sini wanadortu, maka saya melihat. Yang melihat siapa? Hujr. Ilaihi, kepada Nabi, faqoma, maka Nabi berdiri, fakabbaro, Nabi bertakbir, berdiri takbir, warafa'a yadahi, dan meletakkan kedua tangannya, hatta khadana bil udwainai, sampai sejajar dengan kedua telinga. Summa wadonga yatul yumna, kemudian meletakkan tangannya yang kanan, ngala kafihil yusro, pada tapak tangan yang kiri, warushi wasaid, dan kemudian beliau meletakkan tangan kanannya dan di atas punggung tangan kirinya, di atas pergelangan has. Nah, ini yang memperjelaskan sampai ini. Jadi kalau sampai ini hadisnya ini. Hadis jadi ini sampai ini hadis memperjelas itu. Kemudian yang terakhir, belum terakhir. Ya sudah. Dari Wa'il Hujr qala sholaitu ma Rasulullah SAW wa wadonga yatul yumna yadul yusra ngala sotrihi. Wa'il mengatakan bahwa ia berkata, saya sholat bersama Rasulullah SAW, beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri
pada. Nah, di sini diartikan di sini diartikan pada, terus dalam kurung di atas dadanya. Jadi bisa pada, bisa di atas. Lah monggo pada atau di atas. Kata-katanya ngalah, podo ngalah, tapi enak sing mengartikan pada, ada mengartikan di atas. Tapi kita kembali tadi, tangan kanan di atas, tangan kiri ini juga ngalah pada. Dan diartikan begini berarti ya pada dada. Kalau diartikan tangan kanan di atas tangan kiri, ini, nah ini di itulah. Jadi tiba-tiba kalau kita perhatikan kata-kata itu bisa, inilah bapak-bapak, ibu-ibu, ya yang kita kaji pada pagi hari ini. Insya Allah besok Sabtu kita bab membaca iftitah, doa iftitah secara sir itu apa? Lirih. Ada apa? Al-Fatihah bisiri. Biasanya ada imam tahlil itu al-bisri al-Fatihah. Nah, ngomongin bisri al-Fatihah, kok imamnya banter itu tidak mengerti apa maksudnya bisri. Ya, itu. Jadi bisri itu maksudnya leh moco liri. Saya kira itu Bapak, mudah-mudahan menambah keyakinan, menambah ilmu kita bagaimana sebenarnya sholat itu menurut apa yang dituntunkan oleh Nabi. Jadi kita sholat berdasarkan ilmu, bukan sholat berdasarkan kemauan. Ya, saya kira itu benar hanya dari Allah, salah dari saya, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.